Oke, ayo kita bahas ini. Banyak banget orang yang nggak pro sama pendapat Prabowo di sidang PBB kemarin. Katanya lembek, katanya nggak pro Palestina, tapi padahal kalau lu simak dengan teori komunikasi kelihatan nih bahwa itu pro Palestina. Memang pesannya tersirat karena disampaikan dengan bahasa diplomasi. Oke, pertama audience analysis. Analisis audiensnya bukan sekedar rakyat Indonesia. Analisis audiensnya adalah masyarakat dunia dari negara-negara berbeda dengan kepentingan yang berbeda. Kalau dia bilang frontal, Israel salah, Amerika salah, itu semua bisa langsung dimentahkan begitu aja. Makanya dia pilih bahasa yang aman tapi tetap terlihat pro-Palestina. Kedua, framing. Dia buka dengan isu-isu kemanusiaan. Anak-anak, warga sipil, bencana kemanusiaan. Itu jelas-jelas menyoroti penderitaan Palestina tanpa harus bilang to the point bahwa Israel salah, Israel biadab. Jadi posisinya tersirat, simpati kepada Palestina dan kritik keras kepada agresor. Ketiga, gaya high context communication. Dia nggak ada tuh nyebut Amerika di pidato itu. Itu bentuk sindiran halus. Dia nyebut negara-negara yang pro-Palestina dan sudah mengakui Palestina. Kayak Prancis, Kanada, Portugal, dan yang lainnya. Artinya, dia menempatkan posisi Indonesia ada di Palestina atau pro-Palestina. Cuma dengan bahasa yang sangat halus. Kenapa? Biar nggak jadi konflik terbuka sama negara blok pro-Israel. Keempat, speak egg. Saat dia bilang akan mengirim pasukan perdamaian, itu nggak main-main. Itu sinyal politik. Kami berdiri di sisi untuk mengutamakan perdamaian Palestina. Jadi ucapan itu bukan sekedar ucapan, tapi itu ucapan diplomasi. Terus ketika dia bilang dia akan mengakui Israel kalau Israel mengakui Palestina. Itu bukan berarti dia pro sama Israel dan dia kontra sama Palestina. Ini strategi, ini syarat. Akan ada tekanan di situ, akan ada bergaining di situ. Kayak misal gini, lu mau diakuin, lu akuin dulu Palestina. Lu mau diakuin, lu kasih kemerdekaan ke Palestina dengan konteks yang tersirat. Kelima, noise. Banyak video-video yang dipotong-potong lalu bilang dan menjadikan tafsir bahwa Prabowo itu abu-abu. Padahal kalau kita pahami lebih dalam konteksnya, kita tonton lengkapnya, jelas banget di situ bisa dipahami bahwa Prabowo pro Palestina. Cuma dibalut dengan bahasa-bahasa diplomasi untuk disampaikan di forum internasional dengan bahasa-bahasa yang bisa diterima dan didengar oleh berbagai negara. Tapi kalau lu yang dengar dan lu ngambil keputusan yang sangat singkat dari hasil yang lu tonton, lu goblok sih. Itu bukan kelemahan sih, itu strategi. Karena kalau di PBB kalian frontal nih, menurut gua juga lu nggak akan diterima dengan mudah. Bisa-bisa langsung di-cut dan disuruh keluar kalau lu frontal. Intinya, beliau berdiri di sisi Palestina, tapi disampaikan dengan sangat halus agar dapat diterima oleh banyak khalayak. Lagi pula ya, kalau lu minta dia frontal, emang lu siap perang? Lu siap misalkan negara Indonesia dibombardir gitu, lu udah siap. Sedangkan lu aja masih miskin, bos. Mikir. See you on the next video.